teman-teman yang udah ya, teman-teman yang udah, register untuk hari ini nanti bisa register juga untuk yang lain, kita akan tergabung semuanya di grup WhatsApp. Nah, nanti kita akan share tentang, bisnis, tentang apapun yang kira-kira, berguna untuk bisnis kita nantinya, gitu. Sebentar. Oke. Nah, eee, toko IG itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu tentang toko IG. Jadi toko IG itu adalah platform social commerce yang mana kita mentransformasi Instagram jadi website, e-commerce website secara langsung. Jadi teman-teman yang udah berjualan di Instagram mau punya website, nggak perlu repot-repot lagi untuk mentransform si Instagramnya, dan nggak perlu repot-repot lagi untuk upload ulang produknya, deskripsi produknya ke website. Itu langsung koneksiin aja satu kali dan udah, itu bisa dari Instagram bisa langsung tertransform di e-commerce gitu. Dan orang-orang buyernya juga itu bisa langsung beli, nggak perlu lagi pindah ke WhatsApp, nanti kita chat sendiri, terus nanti kita follow up sendiri. Nggak, kalau misalnya mereka mau beli, mereka tinggal masuk ke website dan bisa langsung transaksi di sana, karena kita juga sediakan payment gateway, kita sediakan pilihan logistiknya yang udah banyak gitu. Nah, teman-teman, ada lagi yang baru datang dari Mbak Irmalia dari OVOC, salam kenal Mbak. Terus ada Mbak Desi Mulyani juga, terima kasih sudah datang. Mungkin ada nih yang mau sharing tentang bisnisnya sambil kita nunggu rekan-rekan yang lainnya datang. Oke. Nah, oke, webinar kali ini juga live di Facebook. Jadi kalau yang nggak bisa join di Zoom itu ada di website. Tinggal share aja linknya, nanti udah terbroadcast sendiri. Oke, mungkin saya sedikit cerita tentang pengalaman saya. Jadi saya di toko IG sebagai COO di bidang operation. Jadi untuk di business operation sendiri kita emang banyak banget hal-hal yang harus diurusin, dan terutama tentang paperwork atau perizinan, dan tentang pegawai, tentang stok, tentang marketing juga, mungkin itu bagian dari operation. Nah, itu memang nggak mudah teman-teman, dan kita perlu banget mentor di sana, terutama untuk yang bisnis, kita perlu banget mentor untuk ngebimbing kita dan ngasih kita guideline biar kita tuh nggak melenceng dan tetap fokus sama goal kita untuk bikin usaha kita makin besar lagi ke depannya. Nah, di operation sendiri, kalau misalnya di toko IG, kita itu harus jadi orang yang serba bisa. Dan kalau untuk di bisnis itu bisa banget diaplikasikan, kita harus jadi serba bisa. Kita harus bisa mempromosikan produk kita harus bisa bikin produksi di produk kita harus bisa bikin pencatatan, kita harus bisa dan lain-lain. Pokoknya sesuai sama bisnisnya. Mungkin juga kalau misalnya usahanya baju misalnya, untuk awal-awal kita yang bisa yang jadi model untuk produk kita sendiri sebelum kita upload, dan kita yang edit fotonya sendiri. Nah, itu tuh benar-benar menghabiskan banyak waktu, tapi kalau misalnya kita punya guideline, kita punya mentor yang siap bantu kita, mudah-mudahan proses ini bisa lebih cepat dan bisa lebih mudah untuk kita jalanin bareng-bareng gitu. Nah, oke, sebentar lagi mungkin kita akan mulai dalam 2 menit teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau cerita tentang produknya, tentang bisnisnya, ini welcome banget. Kita kalau misalnya nggak bisa open mic, nggak apa-apa, via chat aja, nanti akan saya bacakan.
Gitu. Oh, ada Pak Irwan juga. Pak Irwan ini pengusaha coklat dari Aceh kalau nggak salah. Sempat waktu itu ngobrol sama Pak Irwan di WhatsApp juga. Selamat datang Pak Irwan. Nah, oke. Oke. Nah, teman-teman mungkin ada yang dari rekan-rekan OKOC mau menyampaikan dan memperkenalkan produknya atau bisnisnya, kita welcome banget. Siapa tahu di sini ada terjadi kolaborasi bisnis dan siapa tahu ini menguntungkan kita bersama. So, Oke, kita akan mulai satu menit lagi. Pertama akan dibawakan oleh Mas Yumas, Pak Yumas. Ini temanya tentang pemetaan marketing. Lalu kita akan mengidentifikasi sebuah bisnis dan macam-macam digital marketing. Setelahnya akan dibawakan oleh Pak Taufik mengenai digital mindset. Gitu. Kita benar-benar di-force untuk maju dan untuk coba potensi digital marketing yang sebelumnya kita nggak pernah. Oke, kayaknya kita masih ngerasa puas sih sama penjualan offline. Tapi sejak pandemi kita dipaksa untuk masuk ke ranah online. Sebenarnya dari banyak banget berita mengenai startup, mengenai digitalisasi yang saya baca, proses digitalisasi di Indonesia untuk mencapai titik sekarang itu harusnya dan diprediksi akan terjadi di tahun 2023 sampai 2025. Tapi karena pandemi, semuanya itu dipercepat gitu. Proses digitalisasi kita tuh sangat cepat dan paling cepat di Asia Tenggara. Itu benar-benar keren banget. Dan pertumbuhan kita juga di dunia usaha, terutama di e-commerce itu sangat besar. Oh, dan Pak Taufik juga akan bawain tentang konten marketing. Kenapa sih kita bahas tentang konten? Karena konten itu is the king. Content is the king right now. Jadi kalau misalnya kita nggak punya konten yang bagus, orang-orang juga ngelihat sosial media kita, ngelihat website kita itu rasanya kurang gitu. Makanya kita mengedepankan untuk konten juga ke depannya. Gitu. Dari di chat saya baca dari Mbak Irma, salam kenal, saya Irma. Terima kasih Mbak Irma, salam kenal juga. Semoga kita bisa lebih banyak berkolaborasi ke depannya ya. Oke, mungkin kita bisa mulai sekarang kali ya. Pak Yumas, apakah udah ready Pak? Sudah Mbak Laura. Oke Pak Yumas, mungkin kita bisa langsung mulai ke Pak Yumas dan oke, Pak Yumas udah jadi co-host, udah bisa share screen. Oke. Nah, bagus banget nih saatnya Go Digital, bener banget. Teman-teman sekalian udah lihat semua kan presentasinya. Oke, saya serahkan ke Pak Yumas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laura atas waktu dan kesempatannya. Mbak Laura, ini izin berapa lama ya waktunya? Oke, 45 menit udah termasuk sama tanya jawab, Pak. Oke, saya mungkin perkenalkan sedikit tentang Pak Yumas kali ya ke rekan-rekan semuanya ada di sini. Jadi Pak Yumas ini adalah Ketua OKOC Andalan Depok. Beliau juga adalah mentor wirausaha OKOC Andalan dan juga owner The Taste Corp. Jadi memang Pak Yumas ini adalah salah satu pelaku bisnis ya Pak. Oke, mungkin itu ya, silakan Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kenal, salam silaturahmi buat kita semuanya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktu malam Jumat ya, malam Jumat yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, apalagi situasinya kan masih zaman apa ya, agak lumayan ya, agak lumayan kritis ya untuk pelaku usaha karena masa-masa pandemi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan usaha kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya, terima kasih atas kesempatannya Toko IG yang sudah berkolaborasi dengan OKOC Andalan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi materi. Saya di sini bukan sebagai orang yang expert ya, Bapak Ibu. Saya di sini sebagai orang yang sama-sama belajar dengan Bapak Ibu semua. Kebetulan saya hanya diberikan amanah untuk berbagi atau sharing, ya ibaratnya seperti itu. Ya, perkenalkan nama saya agak ngelek. Oke. Ya, nama saya Yumas Giananda. Untuk saat ini saya sebagai Ketua OKOC Andalan Depok, kemudian saya selaku Dewan Pengurus Komunitas TDA Jakarta Selatan, dan saya juga merupakan member dari JCI. Untuk bisnis saya sendiri adalah saya sebagai founder CEO PT Yumas Nida Sejahtera, di mana menaungi beberapa bisnis, di mana diantaranya adalah di bisnis bidang kuliner, ada The Tastic Corp, kemudian di usaha konsultan UMKM Angkasa Project, dan Keiko adalah bisnis fashion. Untuk saat ini saya juga menjadi seorang mentor wirausaha dan sertifikasi BNSP Digital Marketing. Saya pengalaman saya pernah menjadi seorang finalis di Sahabat Desa Andalan National Competition tahun 2021. Iya, poinnya di sini adalah mengapa sih harus digital marketing ya Bapak Ibu ya. Di zaman sekarang ini memang semuanya itu harus digital ya. Apapun kita harus melakukannya secara digital. Terlebih karena memang kita telah mengetahui bahwa semua pelaku usaha dunia apapun semua itu harus melek digital. Semuanya itu kita harus paham ya, apalagi harus di era pandemi seperti ini kita sangat tidak memungkinkan kalau misalkan kita berbisnis kita harus door to door, itu sudah tidak zaman Bapak Ibu. Jadi berbisnis itu pada dasarnya kita yang tadinya bergerak di bidang tradisional mau tidak mau nih kita memaksa diri kita, memaksa bisnis kita mau nggak mau untuk melek gitu ya ke dunia digital. Barangkali banyak pelaku usaha yang saat ini belum punya website, salah satu contohnya, atau belum punya Instagram, Facebook, dan segala macamnya. Ini sudah saatnya kita harus bergerak ya di bidang digital. Kita harus paham dan melek ya. Kenapa sih harus digital marketing gitu ya? Kalau misalkan kita pelajari dari alasannya, digital marketing itu sebenarnya sangat mudah. Itu yang pertama. Karena apa? Karena itu akan menjangkau pemasaran yang lebih luas. Ya, biar tidak ketinggalan zaman lah bahasanya. Anak kekinian, anak generasi Y, generasi Z, generasi X, bahkan semuanya sudah melek digital. Zaman pandemi saat ini mewajibkan semuanya itu by online semua. Yang tadinya kita tidak melek ya. Mohon maaf, misalkan sebelum-sebelumnya banyak orang yang memiliki HP yang jadul ya, yang ringtone-nya yang bunyinya tilut-tilut gitu lah ya bahasa kasarnya ya. Artinya sudah dipaksa untuk bermain digital semuanya. Sekarang siapa sih yang pakai yang nggak punya WhatsApp gitu loh? Bapak Ibu pasti di sini semuanya hampir punya WhatsApp semua. Bahkan orang tua kita pun sekarang udah mainnya WhatsApp. Jadi ketika kita berkomunikasi sama orang tua juga komunikasinya juga sudah bukan SMS lagi ya, benar ya Bapak Ibu ya. Sudah menggunakan WhatsApp, sudah video call, kurang lebih seperti itu. Dengan digital marketing kita akan bisa menghemat cost yang cukup banyak sekali. Kalau misalkan bisnis dulu pemasaran itu harus benar-benar mencetak flyer ribuan, harus door to door, kemudian harus membayar sales untuk
motoring atau misalkan mobile ke sana kemari, saat ini memang sudah tidak efektif ketika itu dilakukan, apalagi zamannya pandemi seperti ini. Kalau kita lihat pemetaan Bapak Ibu, Indonesia itu sebenarnya penggunaan internetnya di atas 60% ya. Penetrasi internetnya itu sangat sangat tinggi sekali di Indonesia. Makanya sebenarnya ketika kita berbicara masalah pasar, dunia itu sebenarnya Indonesia itu bukan main-main pasarnya Bapak Ibu. Sorry to say, misal kita punya produk apapun nih ya. Kalau kita menjual produk ke go nasional gitu ya, itu sangat luar biasa sekali. Misalkan kita bersaing sama Malaysia misalkan ya, sama-sama ada pengusaha Malaysia. Malaysia itu jumlah penduduknya berapa sih Bapak Ibu gitu ya. Ketika produk mereka terkenal di Malaysia dibandingkan produk kita, walaupun produk kita hanya produk UMKM, produk online, produk lokal gitu ya. Tapi pemasaran kita sudah terdistribusi sampai seluruh Indonesia. Ini jauh melebihi dari produk-produk mancanegara sekalipun yang terkenal di negaranya masing-masing. Thailand, penduduknya berapa sih gitu ya? Ibaratnya kalau misalkan kita hanya bermain di lokal pun, teman-teman tidak perlu berpikir kapan ya saya bisa ekspor. Kita garap dulu Indonesia. Indonesia ini sangat majemuk sekali. Indonesia punya market yang sangat luas sekali. Artinya di sana banyak potensi pasar. Penetrasinya di atas 60%. Jadi ini adalah suatu objek yang bisa kita manfaatkan ketika kita memahami dan kita memanfaatkan teknologi digital, Bapak Ibu. Ya, ini adalah salah satu Indonesia merupakan pasar terbaik di dunia digital ya. Kalau misalkan kita perhatikan penggunaan mobile internetnya ini juga sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain. Indonesia ini memang sangat potensial sekali. Makanya beberapa negara asing itu melihat Indonesia itu sebagai pasar, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai warga negaranya itu tidak hanya menjadi penonton ya, hanya menjadi penonton, kita hanya melihat pasar dibanjiri oleh produk-produk asing, kemudian banyak e-commerce masuk, atau misalkan produk dari luar negeri itu masuk, kita hanya menyaksikan, itu sayang banget Bapak Ibu. Jadi UKM itu juga harus bisa berdikari, kita harus bisa bersaing gitu loh. Jadi kita harus bisa memaksimalkan potensi, manfaatkan teknologi digital ini untuk memasarkan produk kita dengan memaksimalkan teknologi digital. Kemudian untuk pemakaian mobile internetnya ini kita juga bisa menyimpulkan ya Bapak Ibu, kalau kita lihat behavior dari para penduduk Indonesia ya, ini rata-rata setiap orang menghabiskan 4 jam lebih untuk membuka internet via HP atau via gadget. Artinya dalam waktu 24 jam dipotong tidur ya, dipotong istirahat dan segala macamnya, rata-rata orang itu menggunakan 4 jam, lebih dari 4 jam orang menggunakan internet. Lebih menggunakan untuk kebutuhan browsing lah, belanja online lah, atau misalkan sekedar nge-view lah ya, bahasanya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang Indonesia yang melihat situasi seperti ini, apalagi kita sebagai pelaku usaha UMKM gitu ya, kadang-kadang kita berpikirnya saya punya HP bagus, sayang kayaknya kalau misalkan HP saya itu tidak dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Jadi kenapa sih saya harus hanya sekedar scroll gitu di media sosial gitu. Kalau misalkan pemikiran bisnis, Bapak Ibu mungkin berpikirnya kenapa tidak saya juga ingin mencari uang lewat online. Ya, kurang lebih seperti itu loh. Jadi kalau misalkan yang punya usaha UMKM, cara termudahnya adalah digital marketing. Untuk menjangkau pasarnya adalah mungkin bisa dengan membangun jaringan reseller ya, seluruh Indonesia, itu semuanya akan mudah terbentuk kalau misalkan kita itu serius untuk menggarapnya. Menjadi sebuah pebisnis itu tentunya Bapak Ibu kita harus tahu, harus bisa mengidentifikasi sebenarnya kita itu sebenarnya mau bisnis apa, bisnis kita yang sudah bergerak itu posisinya ada di mana sih ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita bersaing di dunia digital, bersaing di dunia marketing ya, untuk memasarkan produk di dunia maya, tentunya akan semakin banyak tantangannya.
tantangan-tantangan di luar sana itu sangat-sangat banyak sekali ketika kita memasarkan produk makanan, minuman, fashion ya, misalkan kemudian barang-barang lainnya semacam apapun ya, artinya di sana barang kria dan segala macamnya yang dijual di online semakin banyak tantangannya. Tentu ini akan sedikit banyak mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi performa bisnis kita. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang mengenal internet, akhirnya juga berpikir yang sama. Mereka akan melakukan penetrasi yang sama di dunia digital. Sama-sama pebisnis online semuanya. Sekarang kalau bisa dikatakan dan bisa dilihat, semua pebisnis online di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali. Cuma memang yang terdaftar yang benar-benar menjadi sebuah badan usaha masih sedikit ya. Kalau misalkan kita melihat data, sebenarnya jumlah entrepreneur di Indonesia itu sudah mulai tumbuh ya, apalagi dengan kekuatan UMKM ini. Jadi semakin banyak persaingan yang akan terjadi ketika kita bergerak di dunia digital. Tentu kita sebagai pebisnis, kita harus bisa mengidentifikasi bisnis kita. Apakah bisnis kita itu layak bersaing di pasarkah, atau bisnis kita ternyata masih belum layak nih gitu, produknya masih kalah jauh dibandingkan produk pesaing. Misalkan jualan hijab ya, Bapak Ibu jualan hijab, hijabnya dihargain misalkan apakah harganya di atas harga pasarkah, ataukah misalkan kualitasnya ternyata di bawah standar kah gitu ya. Artinya semakin banyak orang yang semakin kritis ya ketika menilai sebuah produk. Ketika kita sebagai UMKM akan go digital, akan atau sudah memasarkan produk kita, tantangannya itu akan semakin banyak. Tentunya kita harus bisa mengidentifikasi elemen pemasaran dalam berbisnis, Bapak Ibu. Identifikasi dulu, bisnis kita itu sebenarnya harusnya seperti apa sih gitu ya. Kita harus bagaimana menyiapkan strategi, kita harus bercermin kepada bisnis kita sebelum kita bersaing di dunia luar, atau misalkan kita sudah go online tetapi kadang-kadang banyak kekurangan-kekurangan yang sama sekali kita tidak pernah sadari ya, kita tidak pernah bercermin ya. Artinya kadang-kadang kita sering melihat bisnis ya, kita sekedar jualan aja nih di Facebook, di grup gitu ya, sekedar jualan tanpa ada sebenarnya positioningnya itu di mana sih gitu. Apa sih keunikan produk itu gitu. Jadi semakin sering ya pemasaran lewat internet, artinya kita juga harus semakin kritis, semakin berpikir apa sih pasar yang terjadi gitu ya, apa sih persaingan-persaingan yang mungkin bisa menjatuhkan bisnis kita, keanekaragaman produk orang lain itu seperti apa. Oleh karena itu sebenarnya Bapak Ibu, dalam mengidentifikasi sebuah elemen pemasaran dalam berbisnis, kita tentunya sudah mengenal ya, artinya semacam teknik marketing mix ya. Marketing mix ini sebenarnya teknik yang sudah umum ya. Artinya di sana kita mengenal 4P, ada product, price, placement ya, dan promotion. Artinya kalau misalkan kita sebagai pebisnis kita harus go digital, tentu kita juga tidak boleh lupa dan harus selalu mengevaluasi marketing mix ini. Misalkan dari sisi produk, udah sejauh apa sih produk kita ini Bapak Ibu? Apakah produk kita ini sudah mampu bersaingkah gitu ya? Apakah produk kita ini sudah bisa dikatakan layak jualkah, ataukah misalkan punya keunikan tersendirikah? Artinya di sini sudah banyak analisanya Bapak Ibu. Jangan kita punya produk, kita menggo digitalkan, kita pemasaran lewat Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak pernah menganalisa bisnis kita dari hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua ada price ya. Price itu dari sisi harga bisnis kita, harga barang produk kita itu sebenarnya berapa sih gitu ya. Apakah harga kita di bawah pasarankah? Kalau misalkan di bawah pasaran, laku pasti. Tetapi kita juga harus melihat margin profit dari bisnis kita. Apakah nanti ketika kita menjual produk itu dengan harga murah, tapi eksistensi bisnis kita ke depan itu akan semakin sulit atau bagaimana gitu ya. Kita artinya di sini harus bisa menganalisa
dengan baik dari sisi harga juga. Harga yang kita tetapkan apakah sudah aman untuk harga pokok produksi kah? Apakah sudah bisa bersaing dengan kompetitor lainkah yang sama-sama bergerak di bidang yang sama-sama online gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang followernya juga sama, kurang lebih seperti itu. Artinya kita juga harus bisa menganalisa juga. Kemudian dari sisi place atau tempat, buat Bapak Ibu yang punya bisnis, tentu kita juga harus memperhatikan dari sisi tempat. Walaupun sebenarnya di era pandemi ini tempat itu memang eh, penting, tapi juga tidak utama juga untuk sisi pebisnis online. Tempat ini sebenarnya fungsinya adalah bisa sebagai eksistensi, bisa sebagai titik untuk penarik magnet pasar, tergantung dari jenis bidang bisnis yang akan diselenggarakan. Kalau misalkan hanya fokus kepada penjualan atau lintas daerah ya, bahasanya kurang lebih memasarkan produk menggunakan kaki-kaki atau jaringan reseller, dropship dan segala macamnya, tempat ini sebenarnya tidak terlalu fokus untuk diarahkan ke tempat yang ramai. Tempat ini fungsinya hanya sebagai display ya. Mungkin bisa sebagai gudang ya, kalau misalkan jualannya tentang fashion, kita punya gudang di daerah sini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang tempat ini hanya sebagai etalase atau bentuk display. Lain cerita kalau misalkan bisnisnya di bidang kuliner. Bidang kuliner itu sangat rentan sekali ya kalau misalkan kita berbisnis tapi kita tidak memiliki place yang baik. Kalau place-nya kita salah mengambil posisi, tentu ini akan berefek. Tentu ini akan berkaitan juga, walaupun kita pemasaran lewat digital, Bapak Ibu, tapi kalau place-nya juga nggak pas, ini juga akan susah. Karena ini keterkaitannya nanti banyak, akan berefek kepada Google Map ya, kemudian ketika kita mempromosikan menggunakan Facebook, itu nanti kan ada kaitannya ketika orang mencari tempat itu, lokasinya bagaimana, seperti itu ya. Artinya algoritma media sosial pun itu sebenarnya sudah cukup kompleks dan bisa di-tracking ya. Kita bisa menganalisa ya dari sisi algoritma media sosial ya. Kalau misalkan kita menyalakan GPS ya Bapak Ibu ya, menyalakan GPS di gadget kita, kita mencari restoran enak gitu ya. Pasti itu akan direkomendasikan tempat-tempat yang secara rating itu tinggi. Bapak Ibu nanti boleh coba deh nyalain gadgetnya, kalau misalkan ngetik di Google restoran enak gitu, pasti akan direkomendasikan tempat-tempat yang punya rating tertinggi di sekitar lokasi kita berada, kurang lebih seperti itu. Nah artinya ini nanti place ini nanti akan berkaitan juga ke digital. Jadi ketika misalkan tempat kita bagus, bisnis kita bagus, tempat bisnis kita bagus, akan memancing juga untuk orang-orang itu akan mudah dan memberikan rating tinggi kalau misalkan place-nya dari sisi place bagus. Ada promotion juga. Promotion ini tentunya nanti akan berkaitan juga ya dengan teknik pemasaran. Sebagaimana layaknya sebuah bisnis itu pasti akan memberikan banyak sedikitnya harga, kemudian kalau misalkan harga di pasar terlalu tinggi, kita bagaimana cara mempromokannya, atau misalkan kita bagaimana cara membuat diskon dan segala macamnya. Tentu kita juga harus tahu market segmentasi kita sebenarnya mau ke arah mana. Kita punya produk ya, kita mendigitalkan produk kita menjual secara langsung ke masyarakat, kita memarketingkan produk itu, tapi kita nggak tahu bisnis kita tuh sebenarnya secara market segmentasinya itu bagaimana gitu loh. Apakah dari sisi demografi itu baik ya, dalam arti oh ini bisnis saya di bidang jilbab misalkan. Ternyata saya juga harus mengidentifikasikan market segmen saya. Cocoknya bisnis saya itu di usia 18 sampai misalkan 30 gitu ya. Artinya kan kita harus pilih nanti. Ini adalah salah satu strategi Bapak Ibu. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena ketika kita sudah menentukan market segmen kita tentunya akan memilih platform yang sesuai. Artinya di sini ketika kita berjualan lewat Facebook dan berjualan lewat Instagram itu kan tentu akan beda ya. Karena pasarnya juga akan beda.
Instagram itu yang orang seperti apa sih profilingnya, Facebook itu orangnya seperti apa sih profilingnya. Jadi kalau misalkan kita punya produk, kita sudah tahu produk kita akan kita jual ke market yang mana, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kan ketika punya bisnis kuliner pun sama. Bisnis kuliner apakah kita menyasar ke orang-orang yang income-nya tinggi atau income-nya rendah? Makanan kita ini sebenarnya makanan yang kelas apa ya? Kita kan bisa klasifikasi ya. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus bisa mengidentifikasi dari sisi area ya, area demografi ya. Kira-kira pemasaran bisnis saya itu harus kemana? Apakah hanya di Pulau Jawa saja? Apakah di Pulau Kalimantan, Sumatera itu harus saya jangkau dan segala macamnya. Kita juga harus bisa memastikan dan mengidentifikasi dari sisi customer juga. Kira-kira customer saya kalau misalkan dikasih produk seperti ini, mereka akan kecewa apa tidak? Artinya kemampuan beli pelanggan itu kan setiap pelanggan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada pelanggan yang high ARPU, kurang lebih bahasa gampangnya orang-orang yang sering spending money-nya itu tinggi, ketika dikasih produk yang agak rendah, biasanya mereka tersinggung gitu. Kenapa sih saya harus ditawarin produk yang semacam ini? Padahal saya biasanya membeli produk yang harga tinggi, yang branded lah bahasanya. Ketika kita tawarkan produk yang agak rendah, itu biasanya mereka akan agak sedikit tersinggung gitu lah. Karena apa? Pride mereka kena gitu loh. Makanya di sini kita juga harus benar-benar detail mensegmentasi pelanggan. Segmentasi kita tuh sebenarnya identifikasinya yang bagaimana. Nanti akan ngefek ke digital marketing yang akan kita jalankan Bapak Ibu. Nah, ini kita juga harus menentukan juga target pasar. Target pasarnya itu siapa? Ya, apakah kita sudah menentukan target pasar? Jangan sampai kita hanya sekedar share-share gitu ya. Kita share di Facebook, di grup-grup gitu tanpa jelas segmentasi pasarnya. Karena kebanyakan para UMKM ketika mereka jualan itu mereka hanya sekedar share Bapak Ibu. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Mereka sekedar share di grup, entah dibaca atau enggak gitu ya. Walaupun memang jumlah size-nya itu sangat besar sekali memang. Dari grup Facebook itu misalkan ada 100.000 member gitu ya. Kita main share-share aja, cuma responnya atau feedback-nya itu nggak ada, itu kan percuma. Artinya kita juga harus bisa menentukan pasar kita. Kalau misalkan produk saya ini, misalkan saya ngejual apa ya bahasanya ya, saya ngejual baju muslim ya, baju muslim. Baju muslim ini sebenarnya segmentasinya untuk mana sih gitu. Kalau misalkan segmentasinya ternyata untuk anak muda, tentu saya kurang baik kalau kurang pas kalau misalkan kita menyasarkan kepada Facebook, karena orang-orang Facebook itu rata-rata ini ya kebanyakan all usia ya. Kalau misalkan anak-anak generasi Z atau generasi kekinian itu biasanya main Instagram, kurang lebih seperti itu. Artinya kita juga harus punya segmen target. Kita mau memasarkan ini sebaiknya kemana? Kurang lebih seperti itu. Dan kita juga tidak boleh lupa apa yang namanya positioning. Bisnis kita ini sebenarnya posisinya ada di mana sih gitu ya. Apa yang menjadi pembeda dari bisnis-bisnis yang lain? Apa yang jadi pembeda dari produk-produk yang lain? Kalau saya jual sampo ya, saya jual sampo. Apa sih keunggulan dan keunikan sampo saya gitu? Bagaimana saya bisa mengalahkan sampo merek-merek terkenal kalau misalkan sampo saya ternyata nggak jauh beda dengan sampo-sampo lain gitu ya. Kalau misalkan saya produknya skincare, contoh, skincare saya bagaimana caranya biar skincare saya menang di pasar? Kenapa sih orang harus memilih skincare kita gitu? Kita kan juga harus tahu ya kelebihan dan kekurangan. Apakah kita perlu memberikan promo? Itu kan kaitannya dengan marketing mix ya Bapak Ibu ya. Artinya kita benar-benar harus tahu positioning kita. Kita mau menyasar kemana nih? Kita akan menyasar ke produk yang level atas atau level bawah gitu ya. Artinya tidak semua produk itu kita harus bersaing. Jadi misalkan kita jualan sampo, tidak semua merek sampo kita harus benar-benar tandingkan gitu loh. Kita tidak perlu semuanya harus kita lawan, semua merek sampo. Tinggal kita tentukan aja sampo kita levelnya mau ngelawan yang mana nih gitu ya. Artinya pasar yang sama itu nanti kita bisa
langsung touch lah, bahasanya kurang lebih seperti itu. Jadi orang-orang yang interest-nya sama, kesukaannya sama dengan pasar yang seperti itu, ya bisa kita touch secara langsung. Artinya kita sudah benar head to head dengan kompetitor. Dan ini kita juga harus paham dengan positioning ya. Positioning itu sebenarnya banyak, ada beberapa yang dapat ditentukan dengan beberapa hal ya. Dari sisi atribut produk ya, kemudian dari manfaat produk. Manfaat produk sampo saya ini sebenarnya apa sih gitu ya, dibandingkan dengan yang lain tuh apa? Keunikannya itu apa? Bagaimana dengan harga produknya gitu ya. Jangan sampai ketika sudah kita lepas ke pasaran, kita memarketingkan secara digital, ternyata marketingnya itu sia-sia. Karena apa? Produk kita itu tidak dilirik sama orang. Pemakainya bagaimana? Apakah pemakainya kaum wanita kah atau kaum pria juga? Ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan pesaingnya? Yang seperti saya jelaskan, bahwa pesaing itu kita tidak semuanya kita lawan, kita cukup pilih pesaing-pesaing yang kurang lebih memiliki profiling yang sama, Bapak Ibu. Jadi pesaing itu tidak harus semuanya mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan adalah ketika kita produk itu sangat bersinggungan dengan target market kita. Itu yang perlu kita antisipasi. Dan kategori produk di sini sebenarnya adalah produk kita sebenarnya masuk kategori apa ya. Biasanya suka banyak segmen-segmennya ya, produk tidak semua skincare, bahasa kasarnya tidak semua skincare itu berfungsi untuk memutihkan gitu ya. Mungkin ada fungsi-fungsi lain. Nah, di sana difungsikan saja produk kita lebih spesifiknya ke arah mana. Kemudian kita juga harus tahu, nah ini positioning, saya ambil contoh ketika kita melihat sebuah sampel ya, kita kasih sampel, ini ada sebuah merek mobil ya Bapak Ibu. Jadi macam-macam ya, kalau kita petakan gambar seperti ini dari sisi harga saja ya, kita lihat dari sisi harga dan kualitas, artinya ini sudah beda-beda. Nah, ketika kita ingin mempositioningkan bisnis kita beredar di pasaran, beredar di market, kita juga harus tahu posisi kita di mana. Jadi Bapak Ibu bisa sambil coret-coret, kalau misalkan ternyata lagi free, lagi lowong, kita punya kompetitor itu siapa aja sih gitu. Yang jualan hijab, kompetitornya siapa, yang jualan pakaian muslim, kompetitor kita siapa. Kita sambil browsing-browsing siapa sih gitu kan. Kita perhatikan apakah mereka menjual di posisi yang tinggi harganya, apa posisi yang rendah. Kita sambil coret-coret, sambil gambarkan. Nah, di kotak yang sama itulah sebenarnya bisnis kita bersaing. Posisi bisnis kita ini ada di kotak mana? Misalkan kita ada di kotak kuadran kiri bawah misalkan ya, yang ada VW, Renault, Citroen ya, sama Kia Motors. Artinya itulah area persaingan kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu khawatirkan BMW. Kurang lebih seperti itu ya. Kita tidak perlu khawatirkan harga-harga yang marketnya tinggi ya. Artinya tinggal kita sebagai pebisnis, sebagai UMKM menentukan posisinya tuh mau yang mana. Nah, nanti akan ketemu persaingan bisnisnya apa saja. Dan kita juga tentunya harus bisa menganalisa SWOT ya, dari sisi strength point dari bisnis kita tuh apa, weakness-nya itu bagaimana, opportunity-nya itu seperti apa, kemudian threat-nya itu ancamannya itu bagaimana. Dari sisi internal ya, tentunya kita juga punya, bisnis kita itu punya kelebihan bisnis kita apa sih? Oh, saya memiliki jaringan pemasaran yang luas. Karena apa? Saya cukup kenal rekan-rekan saya yang ada di Papua. Contoh, misalkan saya punya jaringan pertemanan sampai Sumatera, itu bisa saya jadikan reseller. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Kemudian saya punya jaringan pertemanan di sana. Kemudian kualitas produk saya bagus. Itu adalah bagian dari SWOT ya, kelebihan. Kemudian weakness-nya apa? Contoh misalkan, saya punya bisnis dengan berbagai jaringan reseller di seluruh Indonesia, saya punya kelemahan. Kelemahannya adalah belum tersistematis dari sisi manajemennya. Saya belum punya keuangan digitalnya. Saya belum bisa mengatur, mengontrol jaringan reseller saya. Contohnya, saya belum bisa mengontrol dari sisi pendapatannya. Artinya dari sisi pengelolaan dan pengaturan keuangannya masih bermasalah bisnis saya.
itu adalah sebagian dari weakness. Artinya analisa SWOT ini juga bisa kita bandingkan dengan kompetitor kita, Bapak Ibu. Jadi kita ketika terjun ke lapangan, ketika terjun ke pasar, kita tidak hanya semata-mata jualan. Jualan itu ketika semuanya sudah ready, baru ya. Artinya semua peluru itu sudah ready, kita sudah bawa senjata, pelurunya sudah full gitu ya. Baru kita langsung terjun. Ibaratnya kita bersaing tembak-tembakan lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian dari sisi opportunity-nya bagaimana sama ancamannya itu kita juga harus perlu bisa menganalisa. Nah, kita juga perlu belajar dari kompetitor ya Bapak Ibu. Kita harus rajin membuka website kompetitor, pelajari bisnis prosesnya bagaimana. Jangan lupa kita juga bisa membandingkan harga dari mereka bagaimana, harga dari kita bagaimana. Kemudian kita juga bisa mengcompare dari sisi-sisi yang lain. Ini akan efektif ketika kita sudah semua itu sudah kita laksanakan, kita lakukan, pemetaan sudah clear, kita baru siap tempur. Ini akan sangat efektif sekali. Kalau misalkan kita melihat dari jenis-jenis digital marketing itu sebenarnya ada banyak Bapak Ibu. Saya nggak akan bahas semuanya, saya lebih fokus ke poin-poin tertentu saja. Ini adalah digital marketing ya, ada sosial media marketing, ada WhatsApp ya, kemudian Google Businessku ya. Ini kalau misalkan kita deskripsikan ini sangat banyak sekali. Ada email, kemudian buyer, persona, copywriting, SEO ya. Kemudian ada influencer, ada call to action ya, ada banyak sekali. Cuma pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas semuanya. Saya lebih ke arah sosial media, memberdayakan sosial media untuk menarik pelanggan. Karena apa? Karena kebanyakan dari kita lebih senang menggunakan sosial media. Beberapa perusahaan mungkin perusahaan yang sudah settle atau bisnis-bisnis yang sudah settle, mereka akan mengintegrasikan semua digital marketingnya. Strategi digital marketingnya akan diintegrasikan dari mulai website, dari mulai email, dari mulai copywriting dan segala macamnya itu harus diintegrasikan. Saya di sini coba ingin menyimpulkan menjadi satu paket ya. Sosial media di Indonesia kalau misalkan kita perhatikan ya, di sini kita punya pasar yang cukup baik dan cukup banyak. Ada Facebook ya, kurang lebih ada 130 juta user, kemudian ada Instagram, kemudian kita juga tidak lupa kita sebenarnya punya mainan sehari-hari apa, yaitu WhatsApp. WhatsApp kita ini juga sebenarnya adalah tools yang sangat efektif ketika ingin melakukan pemasaran. WhatsApp itu sebenarnya fungsinya lebih ke arah penghubung ya, Bapak Ibu. Lebih ke arah penghubung komunikasi. Ketika kita punya platform, artinya kita punya produk yang kita jual di platform, kita punya Facebook, kita punya Instagram, itu kita harus punya penjembatan, kita harus punya bridging untuk menghubungkan pelanggan dengan kita. Lewat apa? Lewat WhatsApp ini. Artinya di sini WhatsApp itu bisa dikatakan sebagai penghubung dari semuanya, penghubung dari semua media sosial yang ada. Kalau kita perhatikan ya, kita ini sebenarnya bisa memilih media sosial itu berdasarkan apa yang akan menjadi fokus dan tujuan kita, Bapak Ibu. Tentu kita tidak akan memilih website ya, kalau misalkan produk-produk kita nggak ada kaitannya sama apa ya bahasanya ya, website itu kan sebenarnya buat etalase ya, etalase buat eksistensi, bahasanya tokonya di dunia maya yang lebih bersifat profesional dan berkelas itu website. Artinya kalau untuk door to door untuk berjualan itu website mungkin agak kurang. Website itu sebagai eksistensi profesional, kita tentunya pasti lebih menggunakan media sosial yang lain seperti Instagram, Facebook ya, atau YouTube. YouTube ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan promosi dari sisi video ya, artinya Bapak Ibu ketika punya produk yang harus dijelaskan ya, hanya dari sekedar gambar itu tidak bisa menggrab market. Artinya kita harus membuat suatu bentuk komunikasi visual yang lain dalam bentuk video, yaitu bisa dipasarkan lewat YouTube. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan Facebook, Facebook ini juga pasti punya karakter ya. Karakter Facebook itu yang orang seperti apa sih gitu ya. Kalau misalkan kita telisik Facebook itu karakternya adalah karakter-karakter orang-orang
semua orang ya, cuma eh, kalau dikatakan milenial juga banyak masuk di sana, cuma sekarang kaum milenial ini akan lebih bergerak ke Instagram, lebih menengah ke atas itu akan bergerak ke Instagram. Karena di sini kita tergantung penggunaan dan tujuannya ya. Kalau misalkan produk kita tujuannya untuk milenial dan kalangan menengah ke atas, kalau menggunakan Facebook itu mungkin akan kurang efektif. Bisnis kita akan kita sesuaikan sebaiknya dengan tujuan kita apa sebagai yang punya bisnis. UMKM itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuan produk itu apa? Jadi tidak semua serta-merta semua media komunikasi itu diaktifkan. Artinya kita cukup memilih media komunikasi yang paling efektif untuk produk kita. Tidak semuanya produk harus dijual di semua platform, Bapak Ibu. Nah, ini adalah penghubung media komunikasi ya, penghubung media komunikasi, penghubung medsos bahasanya adalah WA. WA ini boleh bisnis atau WA pribadi, tapi memang lebih profesional kita menggunakan WA bisnis ya. Ini sebenarnya banyak fiturnya kalau kita lihat dari WA bisnis. Itu juga ada semacam galeri, katalog ya, kemudian ada auto message reply ya, profile bisnis kita itu untuk sebuah UMKM ini sangat membantu sekali. Artinya WhatsApp sekarang mengeluarkan layanan dalam bentuk display udah seperti e-commerce ya. Artinya ketika kita ingin melihat, kita berkomunikasi dengan orang, kita juga sambil bisa melihat profil orang tersebut melalui produk-produknya. Oh, ternyata si A jualan ini ya. Oh, ternyata dia misalkan konsultan ya. Oh, ternyata ini ya. Oh, produknya ini. Oh, ini bisa diklik dan segala macamnya. Kemudian kita juga perlu sebuah marketplace, Bapak Ibu. Marketplace ini penting ya. Marketplace ini tentunya di luar sosmed itu tadi. Artinya saya mencoba untuk menyinkronkan, menghubungkan menjadi satu medsos-medsos apa yang bisa untuk menjadi alur pemasaran ya, alur pemasaran. Pertama tadi WhatsApp itu sebagai penghubung, kedua kita harus punya marketplace. Marketplace itu apa sih? Marketplace itu semacam portal untuk tempat menjual barang kita yang peluangnya sangat besar untuk dikunjungi semua orang dari seluruh Indonesia. Dari berbagai pelosok kita juga bisa memasarkan produk itu ke banyak orang ya. Artinya kita juga bisa milih ya, marketplace apa sih yang sebenarnya kita bisa optimalkan ya. Kita di sini bisa melihat ada beberapa marketplace yang bisa kita manfaatkan tergantung kita arahnya mau kemana. Sebaiknya sih kalau menurut saya semua marketplace ini kita harus punya. Biasanya marketplace ini untuk produk-produk retail ya. Kemudian saya lebih ke arah Instagram, Bapak Ibu, untuk medsos inti. Medsos inti ini artinya sebagai media sosial untuk menjaring atau menghubungkan semua informasi-informasi dari apa yang kita jual ya. Selain website ya, website itu kan lebih kesannya lebih profesional, lebih eksklusif. Kalau misalkan kita selaku UMKM, banyak UMKM itu yang belum memikirkan website. Karena apa? Karena banyak platform yang lebih mudah, yang lebih gratis gitu ya. Yakni bisa dikatakan Instagram, Facebook itu adalah platform gratis. Jadi kadang-kadang UMKM itu berpikir saya tidak perlu bikin website. Karena apa? Karena saya jualan di Instagram juga sudah lumayan banyak ininya, apa namanya, penjualannya saya sudah lumayan banyak dan follower saya sudah sangat banyak, sangat jutaan misalkan, contohnya seperti itu. Ya, artinya Instagram ini menjadi salah satu solusi ya ketika kita bisa membangun sebuah jaringan digital marketing. Ini adalah sebagai etalase orang-orang yang nggak punya website. Kita bisa masukkan di deskripsi di sana ya, deskripsi produk kita itu apa sih gitu ya. Kemudian kita bisa membuat landing page. Nah, landing page ini nanti kita bisa memaksimalkan ya, misal lewat Linktree ya, Linktree kita bisa maksimalkan. Kalau punya website kita bisa cantumkan di sana. Kemudian kalau punya marketplace kita bisa cantumkan di sana gitu ya. Artinya semua arus itu akan bergerak ke medsos, ke satu medsos. Tapi kita juga harus punya nih
jaringan-jaringan kita. Jaringan-jaringan kita tuh punya apa? Jaringan-jaringan kita itu seperti di marketplace ya. Ibaratnya kalau misalkan di dunia offline itu cabangnya lah, cabangnya. Jadi punya kaki-kaki. Kaki-kakinya di mana? Lewat jaringan marketplace itu tadi. Oh, saya juga hadir di Shopee, saya juga hadir di Tokopedia gitu kan. Jadi artinya sebuah bisnis itu akan efektif ketika semakin banyak tempat-tempat yang bisa ditemui oleh para pelanggan, oleh para calon pembeli. Akan semakin mudah untuk ditemukan, artinya peluang closing-nya, peluang tingginya omset itu akan semakin besar. Kadang-kadang kita ingin mencari catering murah gitu ya, atau misalkan yang jualan kapas gitu ya misalkan ya. Kadang-kadang yang muncul itu kadang-kadang bukan website Bapak Ibu. Kadang-kadang yang muncul itu adalah di marketplace gitu ya. Misalkan di tampilan pertama jual kapas sekian gram, itu ada di marketplace di tampilan pertama. Jadi memang kita juga harus perlu untuk memasarkan pemasaran kita dan mendisplay ulang produk-produk kita, tidak hanya fokus di medsos, tapi kita juga harus punya kaki-kaki di marketplace itu tadi. Kita artinya di sana kita harus lebih bergerak aktif untuk menjemput peluang-peluang yang ada gitu ya. Kemudian kita juga harus punya ya, ini saya sinkronkan, saya gabungkan ya. Setelah kita punya media sosial, medsos itu tadi, contoh Instagram, kita juga harus bisa berpikir untuk menentukan konten. Itu yang pertama. Konten itu tentu tidak lepas yang namanya copywriting, Bapak Ibu. Copywriting ini sebenarnya banyak sekali tipenya, banyak sekali jenisnya. Ya, ini ada copywriting AIDA, awareness, interest, desire, and action. Itu contoh yang pertama. Copywriting kedua adalah before after bridge. Saya mungkin agak singkat aja melakukan penjelasannya. Jadi copywriting ini lebih difungsikan sebagai tools untuk memaksimalkan sosmed kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya Instagram ya, Instagram ini adalah sebagai magnet ketika semua orang berkunjung ke satu titik ya, artinya semua akan bermuara ke Instagram. Ketika kita akan memaksimalkan Instagram, tentu kita harus punya yang namanya konten. Konten ini tidak lepas dari yang namanya copywriting. Ini ada contohnya, ada copywriting. Jadi apa sih copywriting before after bridge ya? Before itu ketika kondisi sebelum menggunakan produk ada masalah gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa browsing sendiri atau misalkan sambil ngarang-ngarang kira-kira kalau saya menggunakan copywriting itu bagaimana. Kemudian setelah produk itu setelah kita gunakan, kemudian hasilnya, kemudian ada bridge, ada sambungannya gitu loh. Kita tawarkan solusi dari bisnis kita begini loh gitu. Sebelumnya begini, setelahnya begini, ada solusi sebagai bridge. Kemudian AIDA ini attention, interest, desire, dan action. Ini mirip-mirip ya, tapi kita perlu deskripsikan ada poin-poin yang jadi perhatian di sana. Attention itu kita tangkap perhatian audiens. Kemudian kesukaannya tuh apa? Perhatian audiens, terus kesukaannya tuh apa? Terus munculkan keinginan terhadap produk gitu ya. Baru action ada unsur untuk melakukan konversi, misalkan ada action call to action lah bahasanya, itu adalah bentuk sebuah action. Kemudian ketika kita sudah tahu konten-konten itu, kita harus bisa menyusun sebuah konten itu menjadi beberapa deskripsi, misalkan dari sisi edukasi, dari sisi promo, ada dari sisi event, dari giveaway, detail produk. Artinya konten-konten yang kita akan upload di Instagram itu konten-konten Instagram itu harus mengandung berbagai unsur Bapak Ibu. Ada konten edukasinya, ada konten promonya, ada konten event ya. Artinya semua itu tidak lepas dari yang namanya copywriting ya. Jadi ketika ingin membuat suatu konten itu kita juga tidak boleh lupa dengan yang namanya jadwal untuk publikasi, jadwal untuk mengupload sebuah konten itu kita harus membuat jadwal secara rutin. Kita juga harus menentukan jamnya kapan kita ngupload, apakah di peak hour atau tidak, apakah di prime time apa tidak.
Dan jangan lupa terakhir kita juga harus menentukan hashtag dari perpostingan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya khawatir agak terlalu panjang ya, Mbak Laura. Ya, kayaknya ini juga saya kepanjangan ini kayaknya. Itu saja dari saya. Saya serahkan ke Mbak Laura. Yes, makasih Pak Yumas. Makasih untuk insight-nya, itu keren banget sih. Beberapa yang saya highlight tadi tentang marketing mix, terus positioning, terus juga kita harus belajar dari kompetitor dan memberdayakan sosial media untuk menarik buyer. Terus kita juga harus pilih beberapa media yang paling cocok. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Pak. Sebentar, ini dari Kevin Airlambang. Marketing mix 4P sama marketing mix 7P bedanya apa? Ya, kalau marketing mix itu sebenarnya sama ya, itu kan pengembangan ya, Mbak ya. Marketing mix 4 sebenarnya itu sama, itu hanya pengembangan aja. Karena sebenarnya yang paling umum itu marketing mix 4P. Kalau 7P itu sebenarnya ada pengembangan, ada sisi people-nya ya. Artinya di sana juga kita harus tambahkan apa namanya, semacam bagaimana sih SDM-nya ya, SDM ketika seberapa banyak SDM, seberapa efektifnya SDM gitu ya. Artinya di sana hanya tambahan aja sih, Mbak Laura. Itu sih dari saya. Yes. Betul, betul. Di 7P ini ada tambahannya yang tadi people, terus ada proses, sama ada physical evidence. Jadi ini terutama untuk yang punya usaha yang kayaknya lebih besar kali ya Pak, perlu 7P Betul. bukan cuma 4P. Betul. Untuk yang sederhana biasanya 4P, tapi kita untuk pengembangannya itu bisa 7P. Tapi sebenarnya yang paling mudah itu memang 4P sih kalau dari saya. Ya, betul. Itu yang paling enak sih, dan yang emang ini harus komponen yang harus dipunyai sama semua pebisnis ya Pak. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman lainnya. Ini dari Mbak Ayu Amira. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memulai iklan di IG sebagai pemula yang belum pernah iklan di medsos? Monggo Pak. Dikatakan langkah-langkah belum punya medsos ya. Sebenarnya action-nya langsung mulai aja, Mbak. Karena ketika kita kebanyakan UMKM itu kan terlalu banyak mikir ya. Kita artinya gini, orang yang mau punya bisnis, orang yang belum punya bisnis itu mereka itu kendala yang pertama itu adalah mereka nggak tahu mau bisnis apa. Kemudian yang kedua mereka itu nggak memulai-mulai. Poinnya itu seperti itu. Jadi ketika misalkan belum punya sosmed dan medsos, bikin dulu aja gitu. Artinya sambil kita membuat, sambil kita riset produk gitu ya. Artinya kalau misalkan kita mau bikin bisnis apa, semua bisnis sebenarnya banyak ya. Peluang itu dapat dari mana aja. Banyak orang-orang yang tidak punya produk, mereka hanya sekedar reseller gitu ya. Dari reseller itu pun sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kita langsung membuat sebuah IG-nya gitu ya. Kita walaupun reseller ya, artinya ngambil produk dari orang lain, kita bikin IG-nya gitu, ya bikin dulu aja gitu loh. Artinya nanti bertahap kita sambil riset, bertahap kita sambil mengupload produk-produk yang akan kita jual gitu sih Mbak. Betul. Yang penting mulai dulu aja. Untuk kedepannya nanti itu bisa banyak sih ya Pak. Kita bisa tergabung misalnya di OKOC, nanti juga kan bisa punya teman-teman lain yang misalnya mereka punya produk, kita bisa bantu jualin dulu kayak gitu ya Pak. Betul. Jadi intinya teman-teman mulai dulu aja. Dan kalau misalnya belum pernah mulai iklan di IG, mungkin sedikit dari toko IG juga kali ya. Itu bisa tanya ke rekan-rekan di toko IG nanti. Gitu. Ini satu pertanyaan terakhir mungkin ya Pak Yumas ya. Dari Mbak Salsa, bagaimana cara mempertahankan interest pasar pada produk-produk yang kita jual? Karena seringkali pada awalnya penjualan tinggi, namun untuk mempertahankan interest pasar cukup sulit. Oke. Karena gini sebenarnya, kita tuh mempertahankan interest pasar ini kan karena kita sebagai pelanggan gitu ya. Kadang-kadang suka sama produk tertentu itu karena ada alasannya. Karena misalkan dari servisnya bagus, dari produknya bagus. Tapi kadang-kadang namanya pelanggan ya, Mbak.
itu ketika ada produk lain yang masuk ke pikiran dia gitu ya, dan melihat produk ini sebenarnya kualitasnya sama dengan produk yang kita sukai sebelumnya. Artinya mau nggak mau ini akan dicoba ke Kan sini. lompat. Ternyata kalau ternyata experience-nya bagus juga dan apalagi harganya mungkin lebih bawah dari yang sebelumnya kita pakai, itu pasti akan pindah. Artinya di sini sebenarnya kita sebagai pebisnis untuk mempertahankan interest pasar kita itu adalah kita sering-sering sering-sering melakukan riset terhadap produk kita. Kita harus Ya. bisa melakukan inovasi terhadap produk kita. Apa sih produk-produk yang kira-kira bisa ada pembaru lagi nih gitu. Kita mempertahankan produk dan kualitas. Kita juga sering-sering melihat kompetitor ya Mbak ya. Karena apa? Karena kompetitor itu kadang-kadang yang tadinya kita nggak tahu tiba-tiba ada kompetitor masuk dan kualitas produknya sama harganya mirip-mirip sama kita. Kadang-kadang orang itu kalau misalkan kualitasnya sama, cenderung ingin coba-coba. Kalau udah coba-coba dan tertarik dan harganya misalkan dari sisi servis juga bagus, itu akan bisa kemungkinan pindah. Jadi kita juga harus pintar-pintar melihat pasar, pintar-pintar melihat kompetitor, dan tidak lupa kita juga harus mempertahankan kualitas barang kita, harga kita artinya tetap harus waspada. Itu sih Mbak. Yes, betul banget. Waspada ini yang harus selalu kita tanamkan kalau misalnya kita mau bisnis ya Pak. Karena persaingannya cukup ketat sekarang dan ya kita harus bisa. Mungkin ini satu lagi dari Mbak Ayu Amira terakhir. Setelahnya akan kita lanjutkan ke Pak Taufik ya Pak. Dari Mbak Ayu, bagaimana bisa menarik followers banyak-banyak? Untuk menarik followers ya. Followers itu sebenarnya gini, pertama ya, kalau misalkan kita harus konsisten sih Mbak untuk followers, karena banyak sekali gitu ya. IG itu yang penting sebuah display, yang penting menampilkan followers yang banyak. Kalau caranya seperti itu sebenarnya semuanya gampang. Kita beli followers bisa ya. Beli followers itu udah paling bisa banget lah. Banyak sebenarnya orang-orang yang punya jasa followers. Kadang-kadang IG itu fungsinya itu sebenarnya buat hanya display aja, Mbak. Jadi memang kita tidak promosi di IG, itu hanya sebagai display aja ya. Kadang-kadang banyak IG terkenal followersnya banyak, tetapi tidak ada produk di sana, hanya ada kata-kata motivasi dan segala macamnya. Itu mungkin bisa dinaikkan dengan cara banyak caranya. Ada beli followers, cuma beli followers itu mungkin bisa akan menurunkan traffic ya. Apa namanya, menurunkan followers juga ya. Artinya nggak semua orang ya. Itu kan tidak natural. Kemudian ada cara giveaway, ikut giveaway yang banyak gitu ya. Artinya dengan harga sekian peluang gain-nya itu akan sekian, itu juga bisa menaikkan followers. Cuma balik lagi, nanti ketika orang benar-benar suka sama isi postingan Instagram kita, mereka akan tetap stay, mereka nggak akan unfollow. Tapi kalau misalkan ternyata mereka nggak suka sama kita gitu, pernah di follow gitu ya, mereka akan unfollow gitu ya. Cara yang paling natural itu sebenarnya adalah ya cara alami, kita melakukan follow ya, follow berharap kita di follow back, atau misalkan kita bisa membranding produk kita gitu ya, branding produk kita join kerjasama sama apa gitu ya, berharap akan ada follow back dari berbagai macam orang. Atau sebagai contoh yang paling gampang untuk ngefollow, kita cari kompetitor Mbak, kita cari kompetitor, misalkan bisnis kita hijab, kita cari kompetitor hijab juga, kita follow aja tuh, follower-followernya kita following aja semuanya. Jadi artinya kan interest mereka kepada hijab itu kurang lebih sama hijabnya kita gitu loh. Jadi harapannya mereka akan follow back ke hijab kita. Kurang lebih gitu sih Mbak. Yes, betul banget, setuju banget sama Pak Yumas. Dan ini mungkin berhubungan juga sama topik kedua kita yang tentang konten. Jadi ini akan dilanjut lagi sama Pak Taufik setelahnya, dan kita akan bedah lebih dalam gimana sih konten itu berpengaruh sama follower. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Doni, bagaimana agar kita ada di page 1, mungkin ini lebih relate ke Pak Taufik nantinya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke, Pak Taufik udah ready? Saya udah lihat sekarang. Oke, cool. Ya, jadi terima kasih untuk Pak Yumas. Mungkin bisa di sini dulu bareng-bareng sama kita. Nanti. Sama-sama Mbak. Ya, makasih banget. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Pak Taufik untuk pertanyaan dari Pak Doni dan Mbak Ayu juga.
nanti mungkin akan dalam lagi sama Pak Taufik. Oke, silakan Pak Taufik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat di tengah situasi yang masih serba tidak menentu ya. Semoga kita masih diberikan kelancaran. Baik, langsung aja saya share screen ya. Jadi pertama-tama saya ucapin terima kasih juga pada Mas Yumas. Ini kebetulan senior saya. Mungkin masih ingat gitu ya. Oke, sudah sangat jelas sekali ya tadi dijelaskan tentang strategi digital marketing. Nah, saya hanya menambahkan saja mungkin tentang konten marketing ya, atau kita sebut dengan buat konten yang menarik. Kenapa sih kok konten ini yang menjadi andalan kita berikutnya? Karena konten is the king gitu ya. Konten sekarang itu adalah rajanya. Kalau kita melihat sekarang itu konten kreator ya, konten kreator tidak hanya di sosial media, Instagram, sekarang juga ada TikTok ya. Jadi kalau teman-teman tidak pakai TikTok berarti belum milenial, sebelum digital banget gitu. Karena saat ini konten-konten itu banyak yang viral di TikTok, akhirnya di Instagram, di Facebook, dan di tempat lainnya ini mengadopsi konten-konten seperti ini. Ya, jadi tidak hanya konten yang sifatnya negatif, tapi sekarang konten-konten di TikTok itu sudah luar biasa, bahkan juga sekarang banyak digunakan untuk jualan. Dan kalau kita melihat sekarang itu influencer di TikTok lagi panen-panennya, kenapa? Karena ya mereka biasanya bikin video, di mana video itu sangat banyak ditonton dan akhirnya sangat membantu sekali para pelaku usaha. Ya kalau kita lihat kemarin-kemarin banyak yang review ya, review tempat makan, kemudian review produk, kemudian banyaklah gitu ya konten-konten TikTok. Nah, sekarang kalau teman-teman saya mau tanya juga ya, ini kira-kira ini konten apa ya? Ada yang tahu nggak? Bisa dijawab di komen ya, ini konten apa? Kalau kita lihat nih sama nih ya. Ini platformnya apa? Mungkin bisa dijawab ya. Platformnya bukan ini, ada yang jawab selfie. Ya, ada yang sudah jawab ya. Salsa Sabrina, Instagram. Betul ya. Ini adalah Instagram. Saat ini baru-baru ini ya, entah kemarin atau hari ini Instagram ngupdate, kayaknya kemarin sih ya. Update fitur baru yang sangat-sangat mirip dengan TikTok, namanya Reels. Nah, kenapa Instagram sampai bela-belain ngupdate konten seperti ini? Karena memang euforia dari TikTok itu sungguh luar biasa. Ya kalau kita lihat ya saat ini di TikTok sendiri juga semuanya serba kontennya itu adalah video gitu ya. Video atau gambar yang bergerak gitu ya. Jadi banyak juga slideshow atau gambar-gambar yang bergerak. Nah, disertai juga dengan apa? Dengan adanya musik. Nah, jadi kemarin itu Instagram merilis musik for Instagram di Indonesia, karena sebelumnya musik for Instagram ini nggak bisa di Indonesia. Ya kalau kita misal ngecek akun-akun IG orang luar itu yang ada musiknya nggak bisa ya, not support in your country. Nah, tapi sekarang sudah bisa, gitu ya. Hal ini kenapa? Tak lepas dari tren yang ada di TikTok saat ini. Jadi karena tren TikTok ada musiknya dan ngikutin musik gitu ya. Jadi Instagram bela-belain untuk bikin fitur yang serupa dengan TikTok, dan sekarang itu ditampilkan di tempat utama di Instagram ya. Di mana tempatnya? Di tengah. Nih. Ya kalau teman-teman lihat di sini. Ini tempatnya di tengah. Yang tadinya adalah apa? Yang tadinya adalah posting feed ya, posting untuk di timeline kita. Jadi sekarang sudah diganti ini ke namanya Reels, dan saat ini update postingan ke timeline itu udah dipindahnya kemana? Ke atas ya, ke atas. Dan saya awalnya juga bingung, ini gimana nih posting? Saya mau posting hari ini harus lihat-lihat, oh ternyata di atas. Nah,
Hal ini menyebabkan dan membuktikan bahwa konten video atau konten TikTok ini betul-betul harus kita pelajari ya, dan harus kita praktekkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin ngebahas tentang bagaimana sih kita membuat konten, terutama konten visual. Ada 2 konten, ya, ini konten Instagram ternyata ya. Ini sekarang, fiturnya sudah diganti, tadi yang postingan di timeline ditaruh di atas, ini ya, tombol plus di atas. Sekarang diganti ke ini ya, ini menjadi Reels. Nah, Reels itu buatnya kayak gimana, kita tinggal klik aja, ya. Nanti itu kayak kita bikin story, kemudian bisa ditambahin musik, bisa macam-macam lah. Itu nanti teman-teman harus nyobain karena ini kontennya juga bagus. Dan kalau kita ngelihat di TikTok, TikTok itu tujuannya ya itu adalah untuk masuk ke namanya FYP ya. FYP itu kalau di Instagram itu explore-nya. Explore-nya. Nah, dengan kita pakai ini karena banyak juga yang masih coba dan baru, ini apalagi kalau kita buat untuk promosi ya, maka ini bisa berpotensi untuk dilihat ya. Jadi awal dari kita mengenerate sales itu kan karena dilihat, karena awareness, ya kan? Setelah ada awareness, baru akhirnya mereka tertarik, ada interest, ada desire, dan ada action. Oke. Nah, jadi teman-teman harus nyobain. Lalu gimana nih cara kita bikin konten-konten seperti ini? Oke, jadi konten itu intinya ada 2 ya, yaitu konten visual, audio dan visual, dan juga ada konten tekstual. Nah, kita akan bahas malam ini tentang konten visual dan juga tekstual. Nah, kembali lagi, ketika kita ingin membuat konten, ini ada 3 inti dari konten marketing. Yang pertama planning, yang kedua creating, dan yang ketiga promoting. Dan saya rasa di sini teman-teman yang sudah sering ikut webinar saya udah hafal banget ya tentang konten marketing ini. Tapi yang saya ingin jelaskan di sini adalah bagaimana kita create-nya. Oke. Nah, kembali sebelum kita create tentu saja harus kita plan dengan baik. Karena kalau kita plan dengan baik, maka kita bisa membuat dan mempersiapkan konten ini dengan maksimal. Ya kan? Contoh di sini ada konten tentang interaksi, ada konten tentang selling, ada konten tentang edukasi, ada viral. Ini teman-teman juga sebagian besar sudah dapat ya. Bagi yang belum dapat template ini nanti silahkan kontak, silahkan gabung ke grup. Nanti saya akan share grupnya di belakang. Ini ada, nanti akan saya share template ini ya, template konten kalender namanya. Itu bisa teman-teman download. Ini Excel ya, jadi tinggal diikutin aja. Nah, buatnya pakai apa? Buatnya pakai Canva. Nah, saya malam hari ini pengen sharing nih, gimana sih sebetulnya Canva itu? Buat teman-teman yang belum bisa, belum pernah pakai, saya juga sebetulnya sudah siapkan tutorial lengkap ya, cara membuat Canva ini, cara membuat desain dengan Canva, itu sudah saya rekam videonya. Memang nggak cukup nih ya kalau waktunya cuma sesingkat ini, itu di video ada sekitar 10 video dengan durasi yang cukup panjang. Jadi teman-teman bisa pelajari itu lewat video. Saya hanya coba untuk sharing aja bagaimana sih jenis-jenis konten yang ada di atau yang bisa kita buat menggunakan Canva. Oke, saya ganti dulu share-nya ke sebentar. Oke. Nah, Canva ini pada dasarnya gratis dan juga teman-teman bisa download di aplikasi ya. Di aplikasi Android atau di aplikasi di iPhone atau di iOS. Nah, cuma saya sangat merekomendasikan juga kalau teman-teman buatnya pakai browser atau pakai laptop. Bukanya di browser, pakai laptop atau pakai komputer. Kenapa? Karena bisa lebih enak, bisa lebih cepat ya, tampilannya juga besar ya, seperti ini dan seterusnya. Nah, pertama-tama teman-teman harus daftar dulu ya. Canva itu kita harus login dulu atau sign up dulu. Di sign up ini juga atau daftar ini itu free ya, gratis, tinggal daftar pakai Google atau pakai Facebook itu juga bisa. Nah, apa yang harus kita buat di sini? Jadi teman-teman di sini sudah disediakan ya. Jadi Canva itu sudah sangat banyak sekali. Ya, kalau kita ingin membuat konten sosial media, misalnya ada Facebook, Instagram, kemudian ada
TikTok juga bahkan itu sudah ada. Contoh misal di sini saya search TikTok ya. Nah, di sini ada TikTok video. Nah, saya juga menyarankan karena di TikTok ini agak berbeda gitu ya dengan di story Instagram, dan saat ini lebih digemari gitu ya kalau kita bikin model-model yang TikTok, maka teman-teman bisa pakai nih TikTok video. Oke, nah di sini sudah banyak sekali contoh-contohnya ya. Jadi ada yang free, ada juga yang pro ya. Yang pro ini berbayar. Yang free ini gratis. Sebetulnya pro ini hanya elemennya aja yang berbayar. Ya, elemen itu apa? Kayak misal nih foto-fotonya, kemudian logo-logonya itu kalau kita pakai yang pro itu berarti harus bayar. Ya. Tapi sebetulnya di Canva ini sudah banyak sekali ya, yang gratis-gratis juga banyak nih. Ini paid. Ini pro. Nah, ini free ya. Kemudian ini juga free, ini juga free ya. Pokoknya yang ada tanda free-nya itu maka dia free. Nah, kita bisa ikuti ya. Jadi kalau kita kebingungan, misalnya wah saya nggak punya referensi nih untuk konten yang bagus, ya udah kita tinggal ikuti aja dari template ini. Gitu. Misal saya pengen template-nya, ya di sini kita bisa pilih juga ya free. Kita pilih free. Nah ini cukup bagus tapi paid ya. Nah ini. Oke, tinggal kita pilih template-nya, kemudian di sini langsung jadi ya. Ini video. Ya ini kalau kita play ini sudah ada ya. Ini hanya background aja sih, hanya background aja sama ada animasinya ya. Oh ternyata nggak ada. Mungkin kita bisa pakai yang lain yang lebih. Nah ini ada animasinya. Oke, nah langkah selanjutnya apa? Jadi kalau kita sudah pilih template-nya, maka kita bisa upload gambar ya. Jadi kita bisa upload gambar produk-produk kita ya. Contoh di sini, ini saya mau ambil ini. Kemudian, nah, nggak kelihatan ya. Kita geser ya. Oke, keren. Oke, nah ini contoh aja ya. Jadi biar teman-teman lihat. Nah, jadi ada animasi-animasinya. Dan yang harus teman-teman lakukan ketika bikin konten gitu ya, tambahkan apa? Tambahkan audio ya. Nah, di sini juga audionya sudah disediain, cuma memang audionya cukup terbatas. Nah, saran saya kalau teman-teman mau bikin konten yang menarik ya, konten video yang menarik gitu ya. Contohnya ini gambar sebetulnya, tapi kita pakai animasi ya, animasinya cuma icon-icon gini aja, ya kan? Nah, ditambahkan dengan apa? Dengan audio. Audionya kita ambil dari mana? Nah, ambil dari TikTok ya. Jadi ambil dari TikTok. Misal di sini saya buka TikTok. Nah, di sini ada sound atau audio-audio yang bisa kita pilih ya. Ini contoh saya ambil dari ini. Jadi kalau teman-teman belum pakai TikTok, saya saranin segera install ya. Kemudian kita bisa pelajari bagaimana membuat TikTok. Nah, ini ada audionya ya. Audio ini saya copy ya. Saya copy. Ini linknya di sini. Nah, cara untuk download audionya gimana? Ya, pastiin audionya bukan audio yang ya pokoknya yang bisa free lah ya. Kalau audio yang misal kita musik yang asli gitu ya, biasanya kalau nanti kita pakai itu bisa kena copyright. Nah, usahakan cari audio-audio yang sudah
di remix biasanya, atau diedit lagi, atau di cover. Itu aman ya. Nah, jadi caranya setelah kita dapetin nih, kita bisa download. Downloadnya di mana? Downloadnya di save from TikTok. Nah, ini. Oke, jadi kita copy linknya, kemudian kita download. Ya. Kita download. Ini downloadnya, jadi kita pilih ini ya. Di sini biasanya ada pilihan nih. Ini M4A, ini music ya, atau audio. Nah, jadi kita bisa unduh audionya aja. Kalau sudah kita unduh, maka kita bisa pakai di sini. Kita upload. Ini contohnya ada audio, ya. Ini yang remix itu biasanya cukup digemarin ya. Jadi orang udah langsung tahu audionya ini ya dari TikTok. Ini mungkin bisa saya share ya audionya. Bentar ya. Pasti tahu ya. Pernah dengar lah ini. Gitu. Nah, jadi kalau sudah jadi, ini misal saya ganti ini jadi 15 detik. Nah, untuk durasinya itu kalau bisa maksimal 15 detik aja. Kenapa? Karena di story ya, contohnya di story Instagram itu hanya 15 detik. Jadi kita bisa pakai untuk 15 detik. Nah, ini bisa ditambah-tambahin lagi nih. Oke, sedikit aja ya. Gitu. Nah, setelah jadi kita download, nanti bisa kita posting. Oke. Nah, di dalam Canva juga itu banyak banget template-nya. Jadi misal teman-teman mau pasang di Instagram, mau pasang di Facebook, ini Instagram Story, Facebook Post, kemudian WA status juga bisa ya. Ini sudah ada semua. Jadi tidak ada kata untuk tidak update ya, karena semuanya sudah dimudahkan sekarang. Dan betul tadi, kunci untuk kita sukses di sosial media adalah konsistensi. Jadi kalau teman-teman mau maksimal, atau biasa kita sebut dengan mengoptimalkan sosial media, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah konsisten dalam memposting ya, atau mengupload konten-konten yang tentunya konten yang menarik. Nah, tadi juga sudah dibahas ya tentang konten kalender. Jadi kalau teman-teman punya perencanaan, maka kita bisa tinggal menyamakan begitu ya, tinggal mengikuti dengan perencanaan yang sudah kita buat. Ya katakanlah hari ini jadwalnya untuk edukasi nih, atau misal hari ini jadwalnya untuk konten motivasi gitu ya. Ya udah kita cari konten-konten motivasi ya. Nah ini contohnya, ini konten motivasi. Apapun dirimu jadilah yang terbaik. Gitu. Udah, ini udah sama nih, kita bisa langsung download ya, dan bisa langsung dijadiin konten. Cuma ini dia kontennya berbayar ya, ada watermarknya. Kalau teman-teman mau gratis, ini backgroundnya tinggal kita ganti aja. Oke, jadi menarik sekali ini Canva. Untuk kita membuat konten sebetulnya sudah beres ya. Konten visual itu sebetulnya sudah sangat beres sekali dengan menggunakan Canva ini. Nah, ini juga salah satu konten saya yang dijadiin iklan ya. Ini. Oke, ini konten iklan, saya ngiklan di Instagram itu bikinnya pakai ini ya. Pakai Canva itu juga sudah cukup. Masih banyak ya. Jadi banyak konten-konten yang saya bikin pakai Canva dan itu untuk ngiklan, betul-betul untuk diiklanin. Dan itu cukup gitu. Jadi teman-teman ini bisa gunakan ini, saya akan share nanti tutorial lengkapnya, silakan nanti bisa join di grup. Oke, nah belum selesai, jadi kita masih punya materi berikutnya. Sebentar. Sebentar, mana nih materinya? Oh, ini.
Nah, ini nanti contoh-contoh dari konten yang sudah kita produksi. Nah, berikutnya adalah copywriting. Nah, saya akan banyak juga cerita tentang copywriting. Jadi, ada yang namanya hypnotic copywriting. Jadi, dengan copywriting ini kita bisa lebih mengoptimalkan sales dan juga meningkatkan conversion rate, ya. Nah, apa itu copywriting? Jadi copywriting menurut Wikipedia adalah konten yang dituliskan lewat media online atau media cetak, gitu ya. Jadi semua konten yang dituliskan lewat media cetak atau media online itu bisa disebut dengan copywriting. Nah, manfaat copywriting ini apa? Meningkatkan likes, comment, dan share, meningkatkan juga open rate, ya. Open rate ini kalau kita pakai email marketing biasanya kita tahu tuh berapa banyak sih orang yang buka email kita, atau misal berapa banyak orang yang ngeklik, ya namanya open ini click rate. Kemudian juga memperbesar scroll down. Jadi kalau kita punya landing page itu biasanya orang kalau copywriting-nya bagus, mereka akan baca sampai selesai tuh. Artinya apa? Di scroll. Terutama kalau sekarang kita pakai handphone, pasti scroll down, gitu ya. Meningkatkan conversion rate dan juga meningkatkan omset penjualan. Apa itu hypnotic copywriting? Jadi penggunaan kata-kata yang secara sengaja ditujukan untuk mengarahkan orang dari satu keadaan di mana mereka terdorong untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarin. Jadi secara sengaja ditujukan untuk mengarahkan orang tersebut, ya, agar keadaan mentalnya tergerak, terdorong untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, kenapa sih kok pakai hypnotic copywriting? Karena bisa mengarahkan pikiran, menyetir jawaban, ya. Ini ada contoh-contohnya, dan juga memperbesar ketertarikan. Ya, jadi menyetir jawaban itu maksudnya apa? Ya, misal kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, 1 adalah suka, 10 adalah suka banget. Berapa suka Uti dengan Kimar dan Gamis ini, ya. Artinya apa? Kita bisa nyetir jawabannya, ya kan? Yang satu jawab satu itu juga udah suka, apalagi yang 10 sama-sama suka intinya, gitu. Oke, nah ini contoh yang bisa kita lakukan, begitu ya. Oke, nah ada 3 tahap dalam kita membuat copywriting. Jadi yang pertama adalah menentukan goals-nya atau setting goals. Yang kedua menentukan pesan utamanya, dan yang ketiga adalah membypass critical factor-nya. Critical factor ini biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan, gitu ya. Nah, kita harus bisa membypass sehingga mereka dengan cepat memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, setting goal ini apa? Setting goal itu tentu saja tujuannya, karena ya tadi, konten yang kita buat itu punya tujuan yang berbeda-beda. Ada yang sekedar hanya awareness saja, memperkenalkan produk, supaya orang tahu, orang kenal, orang tahu, ya, orang aware gitu ya. Atau yang kedua, supaya orang knowledge, punya knowledge tentang produknya, punya knowledge, pengetahuan tentang informasi yang kita berikan, supaya orang suka, supaya orang yakin, supaya orang beli, supaya orang penasaran, supaya orang berinteraksi, atau supaya menjadi viral. Jadi sebetulnya goals-goals ini juga sudah kita tentukan, ya, ketika kita tadi buat perencanaan konten, ya. Jadi di konten kalender tadi ada, misal di hari Senin itu ada tentang interaksi. Berarti di sini interaction. Terus ada viral, supaya bisa viral. Oh, ada tentang knowledge atau informasi atau edukasi. Ada tentang purchase, selling, ya, dan seterusnya. Jadi goals ini sejalan dengan perencanaan atau plan yang kita ingin buat di awal tadi. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan core message, yaitu dengan menggunakan 6 persuasion factor ini. Jadi menurut bukunya The Psychology of Persuasion, ya, dari Robert B. Cialdini ini, maka ada 6 faktor persuasi yang bisa kita gunakan dalam membuat copywriting. Yang pertama adalah reciprocity. Ya, reciprocity ini apa? Orang akan mudah dipersuasi jika sebelumnya Anda pernah memberikan sesuatu kepadanya.
Nah, contoh yang sering kita lakukan adalah berikan sesuatu yang gratis dulu, ya kan? Ya, bisa kasih ebook gratis, bisa kasih cool tweet atau coolgram gratis, bisa kasih status edukasi gratis, kasih free sample, free trial, seminar gratis, webinar gratis, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika orang sudah mendapatkan benefit, manfaat, maka orang tersebut akan lebih mudah ketika kita nanti tawarkan sebuah penawaran. Ya, ini contoh copywriting yang bisa kita buat. Pastinya Anda sudah menerima video sharing dari saya, maka ada call to action-nya. Kemudian karena sebelumnya Anda sudah mendapatkan free course saya, itu menunjukkan apa ya, call to action. Kemarin Anda sudah mendapatkan ebook saya, artinya call to action. Anda menerima email ini berarti Anda sudah call to action. Gitu. Nah, jadi ketika kita memberikan sesuatu, maka kita bisa meminta sesuatu balik, gitu ya. Nah, sesuatu balik itu adalah ya apa yang menjadi penawaran dari kita. Ini orang psikologisnya akan lebih mudah dipersuasi. Ya, maka sharing-sharing dahulu, baru selling-selling kemudian. Ini jargonnya Kang Dewa yang selalu saya ini ya. Jadi biasanya kalau kita lihat di konten-konten sekarang ini, tentu saja kalau kita mau memperbesar ya. Tadi contohnya ada bagaimana nih cara mendatangkan followers. Ya kita harus sharing-sharing dulu. Banyakin sharing, banyakin ya ketika kita sharing, orang merasakan manfaat, mereka biasanya akan sharing lagi. Jadi sharing-sharingnya tuh berlipat ganda, tidak hanya berhenti di satu titik aja. Oleh sebab itu teman-teman harus banyakin konten sharing di awal-awal. Baru nanti ketika sudah punya follower, sudah punya interaksi, sudah punya engagement, maka kita selipkan dengan selling-selling kemudian. Gitu. Oke, faktor yang kedua itu adalah komitmen dan konsistensi. Orang lebih mudah dipersuasi jika sebelumnya sudah membuat komitmen awal yang kecil atau tidak berat. Ya, contohnya pertanyaan yes set, pernyataan yes set, atau cukup masukkan nama dan email ya. Jadi misalnya kita bagi-bagi sesuatu yang gratis, biasanya kita kasih komitmennya yang mudah. Contoh, ya cukup kamu masukkan nama dan email. Ya, kemudian coba like dan komen sebelum share ya. Jadi ini kan mudah ya. Coba share sebelum beli, bangun interaksi dulu, jual murah dulu, baru jual yang mahal, cross selling dan upselling. Nah, contohnya ya, jadi untuk mendapatkan ya nanti misal kita ini masih relate dengan yang pertama bagi-bagi ya. Jadi untuk mendapatkan ebook senilai 250.000 ini Anda cukup masukkan nama lengkap dan email di bawah ini. Ya, kemudian pertanyaan yes set. Contohnya, jadi pertanyaan yes set ini maksudnya apa? Pertanyaan yang jawabnya pasti yes. Apakah Anda ingin jago jualan? Iya. Apakah Anda ingin omset penjualan yang naik? Iya. Apakah Anda ingin tahu rahasia jualan produk yang laris pasaran? Iya. Ya, jadi komitmennya iya, gitu ya. Maka setelah dia komit iya, ketika kita tawarkan apa, pasti jawabannya iya juga. Ya. Kemudian juga ini pernyataan yes set. Apakah Anda sering membaca buku ini? Judulnya gara-gara Facebook, di tempat Anda pasti ingin belajar lebih. Ya, maka ini yes. Setelah itu praktek dalam bisnis Anda. Oke, faktor yang ketiga yaitu adalah social proof. Orang lebih mudah dipersuasi jika ada jumlah banyak sebagai acuan. Ya, orang percaya karena apa kata orang, bukan karena penjual. Jadi kalau kita punya banyak testimonial yang bagus, orang dengan sendirinya akan percaya dibanding dengan kita yang ngomong gitu ya, atau kita yang nulis. Atau juga saking banyaknya orang yang gabung gitu ya, atau yang sudah beli. Contoh yang nyata ya, sudah 1.000 orang yang beli produk ini, gitu. Maka dengan kita klaim seperti itu, orang juga akan terpengaruhi begitu ya, bahwa oh ini benar-benar sudah layak gitu ya, sudah valid, sudah best seller dan lain sebagainya. Nah, contoh dari social proof ini adalah testimoni yang pertama, itu jelas sekali. Kemudian ada data dan statistik, ya. Misal kayak data menyebutkan bahwa saat ini di Indonesia ada sekian orang yang kesulitan dalam gitu ya,
atau statistik. Kemudian sebetulnya ini juga kita bisa klaim ya best seller gitu ya. Kalau di buku sih nggak bisa ya. Kalau di makanan misal best choice ya dari kita sendiri, telah dibeli, telah digunakan, telah di-download. Nah, ini jumlah ya, telah dibeli 1.000 orang, telah digunakan berapa ribu orang, telah di-download berapa ribu orang. Ini adalah social proof. Nah, contoh lainnya, dalam memilih menu makanan biasanya kita pilihnya yang best seller, ya kan? Ya, jadi biasanya kalau kita ke restoran yang belum pernah didatengin, terus bingung mau pilih apa, ya singkatnya adalah lihat menu yang ada tanda best sellernya. Padahal itu cuma tanda aja. Bisa jadi ya mereka hanya klaim gitu ya, best sellernya itu. Padahal ya mungkin karena itu marginnya yang paling besar, maka dia tambahkan logo best seller di sana. Itu untuk makanan di restoran. Nah, kemudian kalau kita menonton film juga, biasanya kita tonton yang berhasil menjadi box office. Atau biasanya kita juga cari dulu nih dari reviewer ya, rating misal di IMDb atau lainnya. Nah, itu berdasarkan itu, karena sudah banyak bukti sosial atau banyaknya orang yang mereview. Dan kalau di website, misal kita lagi berkunjung ke blog, maka biasanya kita juga most popular post yang sering kita buka. Oke, itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, yaitu liking. Orang lebih mudah dipersuasi oleh orang yang ia suka. Ya. Nah, contoh paling nyata, endorsement artis yang mereka sukai. Jadi, liking. Kemudian kita juga bisa mind reading ya. Jadi kalau misal kita bisa kayak membaca pikiran orang gitu ya, kemudian kita tuangkan di dalam tulisan dan itu klop, ya mereka otomatis akan like sehingga suka juga. Nah, yang ketiga ini kalau kita memberikan empati, ya mereka pasti akan suka. Yang keempat, bicara dengan gaya bahasa mereka. Jadi seperti kita menyerupai lah gitu ya. Jadi misal katakanlah kita jualan untuk anak-anak millennials, maka ya kita harus sesuaikan gaya bahasanya. Kemudian ketika kita jualan ke yang sudah dewasa, maka kita juga harus sesuaikan. Nah, kemudian yang kelima adalah scarcity. Orang lebih mudah dipersuasi jika mereka pikir sesuatu itu langka, sedikit, unik, dan rugi jika tidak punya. Artinya apa? Hampir sama kayak nakuti. Contohnya apa? Tinggal sekian, terbatas, hanya sampai dengan hari ini untuk Anda yang ingin apa gitu ya. Jadi kita bisa menakut-nakuti sebetulnya scarcity ini. Oke, contoh pengaplikasiannya dalam copywriting, misal kita bisa cantumkan early bird atau limited edition atau promo spesial ya dan lain sebagainya. Oke, kalau scarcity ini mungkin kita sering lihat dan sudah sangat umum ya digunakan. Nah, yang keenam adalah authority. Orang lebih mudah dipersuasi oleh figur otoritas, legitimasi jabatan, pakar, sertifikasi, ahli dan lain sebagainya. Ya, contohnya ada data, ada jabatan, penelitian, hasil riset, berita, pakar, gelar, statistik, dan seterusnya. Oke, jadi ini ada 6 faktor yang bisa kita gunakan dalam copywriting, tentu saja untuk memudahkan persuasi kita ke target market atau calon pelanggan ya. Dan sebetulnya juga tidak hanya itu, tergantung dari goals yang kita tentukan di awal. Ya, bisa jadi viral, bisa jadi untuk awareness, bisa jadi untuk hanya sekedar engagement, like, comment, dan share, dan seterusnya. Oke. Oke, nah, jadi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, ya mungkin itu tadi hanya materi singkat saja, terutama tentang konten dan lain sebagainya ya. Intinya adalah tips dan trik mendapatkan 10 juta pertama dari online. Ini kita punya program terbaru dari Toko IG, dan juga kita bekerjasama dengan Digital Bootcamp Indonesia. Jadi ada free mentoring 2 hari di Telegram. Jadi teman-teman bisa join ya di bit.ly/kelas Schoolgram Toko IG. Jadi nanti mulainya Sabtu dan Minggu.
Nah, setelah minggu ini juga nanti akan ada webinar. Jadi habis kuliah Telegram itu kita akan sambung di webinar. Di situ akan membahas lengkap seputar jualan online, ya. Jadi pastikan teman-teman bisa join. Nanti di sini juga bagi teman-teman yang belum punya, tadi ada konten kalender, kemudian ada video tutorial Canva, ya, kemudian macam-macam ya, banyak, itu kita akan share di sana. Silakan bisa gabung di bit.ly/kelas-schoolgram toko IG. Ya, mungkin Laura bisa bantu ini ya. Oke, Yes. kelas Schoolgram toko IG. Ya. Ini Linknya udah jamnya ada. nanti akan diinfokan ya. Intinya sebetulnya karena dia chat, jadi nggak akan hilang, walaupun teman-teman nggak sempat nyaksiin ya. Jadi bukan kayak webinar harus ditonton. Nah, ini chat, ada gambar-gambarnya, nanti ada materi-materinya lengkap. Itu teman-teman tinggal pantau aja nanti. Jamnya kemungkinan sih jam malam gitu ya, jam santai. Jadi bisa teman-teman ikuti di sana kuliah Telegram gratis dari toko IG, dan juga nanti bagi teman-teman yang butuh sertifikat ini kita akan kasih juga ya, bekerja sama dengan Digital Bootcamp Indonesia. Baik, itu saja untuk sharingnya. Silahkan saya kembalikan dulu mungkin ke Laura. Oke. Silakan kalau ada Makasih pertanyaan. untuk sharingnya. Makasih untuk sharingnya Pak Taufik. Ya, sini ada pertanyaan sih. Ini dari yang sesi sebelumnya memang dari Pak Doni. Bagaimana cara kita ada di page 1? Mungkin ini di page satunya Google kali ya. Page satunya IG nih. Bagaimana IG. agar IG kita agar di page 1? Oh iya, IG. Aha. Sebetulnya bukan page 1 ya, tapi bagaimana ada di explore, ya, explore Instagram. Nah, tadi Bapak bisa cobain yang Reels ya, karena yang Reels itu sekarang lagi bagus banget, lagi di-push banget sama Instagram. Jadi pastikan update Instagramnya ya. Jadi kalau misal teman-teman nih buka, terus kok belum ada nih Reels-nya, berarti belum diupdate. Silahkan update Instagramnya supaya muncul. Nah, nanti kita bisa bikin video. Ya, bikin video menggunakan Reels itu bisa langsung direkam, atau nanti kalau kita mau edit pakai Canva itu juga lebih bagus. Ya, jadi cobain pakai Reels karena di Reels itu memudahkan kita untuk muncul di Explore. Dan juga tadi pakai musik-musik atau suara audio ya yang terkenal gitu, yang sudah cukup dikenal lah ya. Jadi contohnya ada audio-audio remix atau apa segala macam, itu bisa, atau yang sudah disediain memang di Instagram gitu. Yes, betul. Itu bisa dicoba ya, Pak. Oke. Nah, terus lanjutan dari Mbak Mira. Berarti tadi ini lagi bahas Instagram yang dia terus melakukan update. Terus Mbak Mira chat di sini, berarti platform mereka juga mengembangkan fiturnya dan memang mengimbangi daya saing ya? Yes, betul. Karena ini emang balik lagi semuanya ke bisnis. Kalau misalnya kita nggak update, kita nggak upgrade ya, kita akan kalah gitu kan. Betul nggak Pak Taufik? Iya. Jadi memang TikTok itu sudah mendisrupt juga ya. Bahkan perkembangan TikTok itu lebih besar dari Facebook dan di Instagram. Ya, oleh sebab itu mereka juga merasa terancam begitu ya. Terancam akhirnya harus karena TikTok udah gede nggak bisa mereka beli ya. Akhirnya mereka bikin. Biasanya mereka beli ya. Cuma karena udah gede, setahu saya pengembang TikTok itu ByteDance ya, itu adalah startup dengan valuasi terbesar di dunia. Nilainya itu sudah berapa ratus triliun ya. Kalau Gojek itu baru puluh triliun. Gojek, Tokopedia, kalau ByteDance itu udah ratusan ya, ratusan triliun. Tuh. Itu sih. Wow, gede banget sih itu angkanya. Well, next ini ada dari Pak Teddy lagi, Ya. Pak Teddy Permana. Bagaimana dengan toko IG? Apa yang bisa diberikan dan diperoleh manfaatnya untuk UMKM dan apa perbedaannya dengan Instagram bisnis? Terima kasih. Oke, jadi toko IG ini memudahkan kita untuk membuat website sebetulnya ya. Nah, kenapa? Karena website itu adalah salah satu tempat untuk kita bisa bertransaksi. Nah, di Instagram itu saat ini belum bisa bertransaksi. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman yang ada di sini sudah pernah buka Instagram Shop,
Atau pernah lihat Instagram Shopping ya. Jadi di fitur Instagram itu di sebelah Reels itu sekarang ada Shopping atau semacam marketplace ya. Jadi Instagram Marketplace itu kalau kita buka itu ada list atau daftar produk-produk. Nah, produk itu ketika kita klik bisa muncul harganya. Nah, tapi ketika kita mau check out, mau beli transaksi itu dialihkan ke website. Maka dari itu kalau pengen bisa menggunakan IG Shop, maka harus punya website. Nah, permasalahan berikutnya adalah bikin website itu susah, ya kan? Mungkin tadi juga dijelaskan oleh Mas Yumas bahwa bikin website itu sophisticated gitu ya, profesional, susah. Nah, toko IG memudahkan. Kenapa? Hanya dengan menghubungkan Instagram dengan toko IG, ya, jadi kita konekin nih Instagram dengan toko IG, maka website secara instan tuh langsung bisa digunakan. Jadi langsung bisa terbuat gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngurusin server, ngurusin domain, nggak perlu lagi upload foto, nggak perlu lagi upload deskripsi, harga, ya. Tapi cukup dari Instagram aja, ya kan? Nah, kita cukup pasang, nanti sudah muncul tuh linknya, ya, link toko kita tinggal pasang di bio Instagramnya. Jadi di bio itu kan ada, bisa pakai Linktree atau mau langsung juga bisa. Jadi ketika nanti orang mau check out gimana? Atau juga bisa pasang IG Shop ya. Kalau IG Shop tapi harus pakai domain sendiri, domain.com atau .id, domain sendiri lah pokoknya. Nah, nanti begitu orang mau check out, diklik, masuknya langsung ke website, langsung bisa bertransaksi. Memang saat ini di Indonesia orang cenderung masih suka chatting. Nah, kita bikin check out-nya itu dengan model chatting. Ini mungkin saya tampilkan lagi ya. Nah, ini toko saya. Ini kebetulan fashion saya juga. Nah, ini. Jadi kita bisa bikin website yang sederhana seperti ini hanya dengan menghubungkan Instagram. Ya, ini tampilan yang sederhana. Ada juga nanti template yang lebih bagus lagi. Tapi menurut saya ini teman-teman udah cukup. Kenapa? Karena begitu nanti ada orang yang mau beli, mereka klik di Instagram atau check out di IG Shop, itu masuk ke sini. Masuk ke keranjang, ini tinggal masuk ke produknya, kita tambahin ke keranjang. Kemudian kita lanjutkan, ya, ini bisa pilih mau berapa kuantitinya. Kita lanjutkan. Maka di sini kita buat sistem checkout-nya itu seperti chatting, ya kan? Nah, kebiasaan orang Indonesia lebih suka chatting daripada isi formulir. Maka di sini kita sudah buatkan sistem checkout-nya seperti chat di WA. Ya, ini tinggal isi, kemudian nomornya, kemudian email. Memang email jadi kewajiban ya, pasti semua orang sekarang punya email, karena orang yang pakai handphone Android pasti punya email, ya kan? Ini alamat, kemudian di sini alamatnya juga sudah otomatis menghitung ongkir ya. Kemudian kita bisa pilih kurirnya, di sini sudah ada, kurirnya pun lengkap, ada JNE, JNT, si cepat, ya, Ninja, macam-macam ini sudah ada, sudah dihitungkan juga otomatis, dan bahkan juga sudah ada metode pembayarannya. Jadi pembayarannya ini sudah bisa pakai OVO, Dana, link aja, QR Code, kartu kredit, BCA, ya, ini sudah sangat lengkap sekali. Nah, kalau dia sudah, maka sebetulnya ada dua pilihan, mau langsung bayar, ya. Kalau misal langsung bayar, ini kita arahkan ke payment gateway. Kalau mau check out apa tadi, hubungi penjual, itu masuk ke WA si penjual. Nah, ini belum ada ya toko-toko lain yang seperti ini, baru di toko IG. Jadi ini memudahkan sekali. Nah, permasalahan berikutnya dari UMKM kita itu adalah waktu untuk membalas ya, karena saking sibuknya ya untuk produksi, nggak ada waktu untuk balas, nggak bisa hire admin atau CS, ya akhirnya baru dibalas besok-besoknya gitu ya. Padahal interest orang itu saat itu, kalau dibalasnya lama biasanya udah males gitu ya. Nah, tapi di sini udah otomatis nih, udah otomatis, bahkan bisa langsung metode pembayarannya.
kemudian bisa cek status pemesanannya, ya, dan juga kita bisa chat ke penjualnya langsung. Jadi nanti ini akan dirinci pesanannya, ya, sehingga di WA itu tinggal, oh ya udah nih pilihannya ini, pengirimannya ini, kita nggak perlu ngecek-ngecek lagi, ya kan? Kalau misal sekarang ada orang yang mau beli, pasti nanyanya alamatnya di mana? Tunggu ya Kak, kita cek dulu. Habis itu buka JNE misal. Oh cek lama, habis itu kita kasih. Ya, nah itu kita potong apa namanya proses itu bisa otomatisasi dengan adanya chatbot ini dari toko IG itu sih. Betul banget. Jadi toko IG memberikan kemudahan dan tanpa ribet. Ya. Dan pastinya tanpa ribet, itu moto kita banget. Oke. Itu Pak Teddy, terima kasih untuk pertanyaannya. Terus ada lagi komen dari Mbak Ayu Amira. Di tengah kesibukan kerja dan urusan rumah tangga yang kadang susah, itu konsisten dalam buat konten untuk iklan. Yes, ini benar banget sih. Konsistensi itu emang yang paling susah. Tapi tenang aja, kalau misalnya kita tergabung dalam tim atau nggak tergabung dalam grup, mungkin kita juga bisa termotivasi kalau ngeliat, oh si Bapak A, si Ibu B, dia bikin konten iklan yang bagus, pengen juga nih dengan iklan yang tersebut, iklan itu kita bisa dapat juga yang dapat penjualan juga. Pasti kita termotivasi sih kalau misalnya kita ada di lingkungan yang tepat, di grup yang tepat. Ya. Kayak gitu. Terus dari Mbak Rani, ya ketinggalan, nggak masalah Mbak, nanti kita share linknya untuk recordingnya, jadi nanti bisa ditonton ulang. Ya. Terus dari Mbak Ayu, bisa nggak kita punya 2 toko dengan 1 akun? Oke, untuk 1 akun Instagram belum bisa. Yang bisa adalah 1 akun toko IG bisa bikin 2 toko, tentunya dengan 2 akun IG ya. Jadi 2 akun IG nanti kita bisa manage di 1 toko atau di 1 akun 1 dashboard gitu. Itu sih. Jadi kalau mau bikin toko berikutnya pasti punya IG baru atau akun IG lagi. Itu di toko IG sih. Yes, betul. Itu bisa dilakukan. Misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa kontak juga ke kami, ke tim toko IG, nanti akan saya share nomor WhatsApp-nya. Nah, dari Pak Teddy, terima kasih atas jawabannya, tapi kalau bisa ada sesi khusus kalian praktek secara online. Oke, ini Pak, ini akan ada Pak. Pak Teddy, kalau boleh tahu ada di salah satu grupnya toko IG atau gimana? Nanti bisa dijawab aja, nanti akan saya kasih nomor CS kita ya. Oke. Oke, saya ringkas sedikit dari pemaparan 2. Yes, itu dia. Dari Pak Taufik, jangan lupa join Coolgram. Yes, tinggal klik aja linknya dan nanti langsung masuk ke grup. Wow, ringkasan dari kedua pemateri kita hari ini. Jadi dari yang pertama tentang marketing, tentang positioning produk kita harus belajar dari kompetitor. Terus kita juga harus memperdayakan sosmed kita untuk menarik buyer. Dan selanjutnya di pembicara kedua, untuk menarik buyer kita harus punya konten yang menarik, dan konten ini juga bisa jadi sarana kolaborasi mungkin antar UKM, saling komen, saling bikin, saling mendukung lah pokoknya. Terus sudah itu di konten ini kita juga harus punya goalnya apa. Untuk membantu kita mencapai goal tersebut ada yang namanya konten kalender, dan dari konten kalender itu key-nya adalah konsistensi untuk selalu bikin konten-konten yang bermanfaat gitu teman-teman. Nah, oke, terima kasih Pak tadi udah gabung ke grup. Nanti kita akan lebih banyak ngobrol lagi di grupnya. Teman-teman yang belum gabung ke grup, ayo masih ditunggu. Tinggal diklik aja linknya. Oke, mungkin dari Pak Taufik ada yang mau disampaikan terakhir? Mungkin pesan-pesan untuk rekan-rekan. Jadi pesannya adalah jangan berhenti untuk belajar, terutama karena digital itu cepat sekali pertumbuhannya, perkembangannya. Ini sekarang ada Reels, nanti di TikTok ada apa, di Facebook ada apa, di YouTube ada apa. Ini tentunya teman-teman harus belajar. Nah, untuk memudahkan belajar ini, teman-teman harus tergabung di dalam sebuah komunitas.
Nah, komunitas digital marketing terutama. Nah, saat ini kita sedang kembangin komunitas yang betul-betul bisa mengakomodir hal tersebut. Memang sebelum-sebelumnya kita hanya kayak misal sharing-sharing aja, nah, tapi di kelas yang lebih tertata ini dengan nanti ada materi-materi khususnya, itu lebih membantu teman-teman, terutama kita bikin strategi praktis, praktek yang praktis tentang bagaimana bisa mengenerate income, mengenerate revenue dari online, dari digital, ya, yang pastinya bisa membantu teman-teman semuanya. Itu sih. Yes. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin dari Pak Yumas ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Kalau dari saya sih sebenarnya poinnya adalah di era pandemi ini sebenarnya semua peluang itu bisa kita kerjakan ya. Terlebih karena memang semakin banyak persaingan, artinya kita semakin menemukan tantangan dan tentunya pastinya kita juga akan punya peluang untuk bersaing. Jangan lupa buat teman-teman yang belum bergabung di platform digital ya, sebenarnya toko IG ini sangat bagus sekali. Saya juga sudah pelajari ya terkait toko IG ini sebenarnya juga bisa membantu teman-teman, membantu kita semua untuk bisa mendigitalkan. Itu saja sih dari saya, Mbak Laura. Oke, terima kasih untuk Pak Yumas, terima kasih untuk Pak Taufik untuk hari ini. Saya harap kita semua bisa dapetin ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasiin lagi. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyain lebih banyak, karena menyangkut waktu, kayaknya udah malam di sana. Oke, yes, udah. Nah, jadi nanti kita akan lanjut pembahasannya di grup. Jadi jangan ragu untuk join ke grupnya. Tanyain apa aja, nggak ada masalah. Mungkin nanti juga bisa dicek adminnya, di admin di grup tersebut. Kalau mau tanya via Japri, bisa ke admin tersebut. Oke, mungkin sekian dari Toko IG dan dari OKOC Andalan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dari awal sampai akhir acara. Semoga kita bisa ketemu lagi di event-event selanjutnya. Dan selamat belajar. Dan kita berharap bisnis kita semua bisa makin maju dengan adanya webinar-webinar yang kita adain, dan ini berguna untuk semuanya. Itu aja, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.